Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Putri Aprilinda dengan NIM 202305010757. Saya dari Universitas Kadiri, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 6, dan chapter 12 pada mata kuliah Mekanika Tanah 1. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2 terlebih dahulu, yaitu asal-usul tanah dan ukuran butir. Aspek yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama, memahami pembentukan tanah, yaitu memahami bagaimana tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan. Proses ini menghasilkan berbagai jenis tanah dengan karakteristik fisik yang berbeda, bergantung pada ukuran dan komposisi mineral butiran tanah. Yang kedua, klasifikasi tanah berdasarkan ukuran butir, yaitu tujuan berikutnya untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukuran partikel-partikelnya, seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Setiap kategori memiliki gradasi yang unik, yang mempengaruhi kekuatan dan stabilitas tanah dalam mendukung beban struktural. Cara atau metode. Yang pertama, pengujian saringan untuk partikel kasar, yaitu pengujian saringan ini dilakukan untuk mengukur distribusi ukuran partikel tanah yang lebih besar dari 0,075 mm seperti pasir dan kerikil. Tanah disaring melalui serangkaian saringan dengan ukuran lubang yang berbeda dan persentase tanah yang tertahan di setiap saringan dihitung. Data ini digunakan untuk membuat grafik distribusi ukuran partikel dan menentukan gradasi tanah. Yang kedua, klasifikasi dengan sistem standar, yaitu sistem klasifikasi tanah seperti USGS dan ASTO digunakan untuk mengkategorikan tanah berdasarkan ukuran dan plastisitas partikel. Sistem ini memberikan standar yang dapat diikuti oleh insinyur untuk menggambarkan tanah dengan cara yang konsisten. Yang ketiga yaitu hasil. Yang pertama, distribusi ukuran partikel dan gradasi tanah, yaitu grafik distribusi ukuran partikel memberikan representasi visual dari komposisi partikel tanah. Distribusi ini menunjukkan apakah tanah memiliki gradasi yang baik atau tidak, yang mempengaruhi daya dukung dan permeabilitas. Yang kedua, kurva distribusi dan gradasi, yaitu kurva distribusi ukuran butir mengidentifikasi parameter seperti Cu dan Cc. Parameter ini memberikan informasi tentang penyebaran ukuran partikel dalam tanah yang berkaitan dengan daya dukung dan sifat drainase tanah. Manfaat teoritis atau ilmu. Yang pertama yaitu pemahaman dasar tanah, yaitu data ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana distribusi ukuran dan gradasi mempengaruhi kekuatan dan perilaku mekanik tanah. Pengetahuan ini mendukung teori dasar mekanika tanah dan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam studi geoteknik. Yang kedua, hubungan ukuran butir dengan daya dukung, yaitu penelitian ini menunjukkan hubungan antara distribusi ukuran partikel dan kemampuan tanah untuk mendukung beban. Gradasi tanah mempengaruhi kohesi dan sudut geser dalam tanah yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas lereng dan pondasi. Yang terakhir yaitu manfaat praktis atau lapangan. Yang pertama, panduan desain fondasi, yaitu pengetahuan tentang karakteristik tanah memungkinkan insinyur memiliki jenis fondasi yang tepat, seperti fondasi dangkal untuk tanah dengan daya dukung tinggi atau fondasi tiang pada tanah yang lunak. Hal ini memiliki hal penting untuk menghindari penurunan dan keruntuhan struktur akibat fondasi yang tidak sesuai. Yang kedua, aplikasi infrastruktur transportasi, yaitu data gradasi dan kekuatan tanah digunakan dalam perencanaan jalan raya, landasan pacu, dan infrastruktur lainnya. Informasi ini memastikan bahwa tanah dasar dapat mendukung beban lalu lintas dengan stabilitas yang memadai.
mengurangi risiko penurunan dan kerusakan jalan. Selanjutnya, saya akan membahas chapter 3, yaitu hubungan berat volume tanah. Aspek pembahasan, yang pertama tujuan, yang kedua cara atau metode, yang ketiga hasil, yang keempat manfaat teoritis atau ilmu, yang kelima manfaat praktis atau lapangan. Tujuan untuk menentukan berat jenis butiran tanah untuk memahami karakteristik fisik tanah, seperti kepadatan relatif yang mendukung klasifikasi, perencanaan, dan perancangan fondasi serta stabilitas tanah pada proyek teknik sipil. Yang kedua yaitu cara atau metode. Metode yang umum digunakan termasuk piknometer dan labu ukur, di mana sampel tanah kering diuji dengan air untuk mendapatkan perbandingan massa tanah dan volume air yang menggantikan tanah tersebut. Yang ketiga yaitu hasil. Pertama, hasil utama adalah nilai berat jenis butiran tanah atau GS yang digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi tanah, misalnya lempung, pasir, dan kerikil. Perhitungan parameter tambahan, yaitu porositas, rasio rongga, dan kadar air, serta analisis stabilitas tanah dalam kondisi jenuh dan setengah jenuh. Yang kedua, yaitu nilai GS juga menunjukkan komposisi mineral tanah, di mana GS tinggi biasanya menunjukkan kandungan mineral berat, dan GS rendah mengidentifikasikan bahan organik atau mineral ringan. Yang keempat, manfaat teoritis atau ilmu. Yang pertama, secara ilmiah, uji GS mendukung pengembangan ilmu geoteknik dengan menyediakan data dasar untuk klasifikasi tanah, analisis perilaku tanah dalam kondisi jenuh, dan pemahaman distribusi tekanan air pori. Yang kedua, nilai GS menjadi dasar untuk memahami interaksi antar parameter geoteknik, seperti stabilitas lereng, daya dukung, dan potensi likuifaksi. Penelitian ini menggunakan nilai GS juga mendukung teori stabilisasi tanah dengan bahan tambahan seperti kapur atau semen dan memperdalam ilmu drainase serta konservasi air tanah. Yang terakhir yaitu manfaat praktis atau lapangan. Yang pertama, desain fondasi. Data GS membantu menentukan daya dukung tanah untuk memastikan keamanan fondasi, bangunan bertingkat, dan struktur berat. Yang kedua, stabilitas lereng. Data ini memungkinkan evaluasi stabilitas lereng dan langkah mitigasi untuk mencegah longsor. Dan yang ketiga, yaitu perencanaan drainase. GS membantu dalam perencanaan sistem drainase yang efektif untuk mencegah genangan dan erosi. Pembahasan selanjutnya yaitu chapter 4, plastisitas dan struktur tanah. Tujuan yang pertama yaitu pemahaman plastisitas tanah, yaitu menganalisis dan memahami plastisitas tanah berbutir halus, terutama jenis tanah lempung dan lanau, yang memiliki sifat plastis dan cenderung mengalami perubahan volume saat kadar airnya berubah. Tujuan yang kedua yaitu penentuan batas Attenberg. Batas Attenberg yaitu yang meliputi batas cair atau LL dan batas plastis atau PL, ditentukan untuk mengukur titik-titik perubahan konsistensi tanah pada berbagai tingkat kelembapan. Cara atau metode yang pertama yaitu pengujian batas cair. Dilakukan dengan metode Casagrande, yaitu tanah ditempatkan di cawan dan diuji dengan tumbukan untuk menentukan jumlah air di mana tanah mulai berperilaku seperti cairan. Yang kedua, pengujian batas plastis. Pengujian ini dilakukan dengan menggulung tanah hingga membentuk benang tipis dengan diameter sekitar 3 mm. Batas plastis adalah kadar air di mana tanah mulai retak ketika digulung menjadi benang.
Hasil yang pertama yaitu nilai batas Attenborough. Hasil pengujian memberikan nilai liquid limit dan plastic limit. Nilai ini digunakan untuk menentukan plasticity index yang menunjukkan tingkat plastisitas tanah. PI adalah selisih antara EL dan PL dan digunakan untuk klasifikasi tanah. Yang kedua yaitu klasifikasi tanah berdasarkan diagram plastisitas. Berdasarkan nilai EL dan PI, tanah diklasifikasikan menggunakan plasticity chart. Misalnya, tanah dengan EL dan PI tinggi diklasifikasikan sebagai tanah lempung dengan plastisitas tinggi, sementara tanah dengan EL dan PI rendah diklasifikasikan sebagai tanah lanau dengan plastisitas rendah. Manfaat teoritis atau ilmu. Yang pertama, pemahaman tentang plastisitas dan struktur tanah. Studi ini memperdalam pemahaman teoritis mengenai perilaku plastisitas tanah dan dampaknya terhadap struktur tanah, yang merupakan fondasi penting dalam ilmu mekanika tanah. Yang kedua, model prediksi perilaku tanah. Pengetahuan tentang nilai LL, PL, dan PI memungkinkan pengembangan model prediksi perilaku tanah, terutama terkait perubahan volume, kekuatan geser, dan kemampuan tanah untuk menahan beban. Ini penting dalam mekanika tanah untuk menganalisis stabilitas lereng, daya dukung pondasi, dan kapasitas penahan dinding penahan. Yang ketiga, peran mineral lempung. Studi ini membantu mengidentifikasi jenis mineral lempung seperti kaolonit, montmorillonite, dan pengaruhnya terhadap plastisitas dan stabilitas tanah. Sebagai contoh, montmorillonite memiliki plastisitas tinggi dan cenderung mengembang, sementara kaolinit lebih stabil dan tidak mudah mengembang atau menyusut. Manfaat praktis atau lapangan. Di sini ada 4. Yang pertama, desain pondasi. Data-data batas Attenborough dan struktur tanah sangat penting dalam perencanaan pondasi bangunan. Tanah dengan nilai EL dan PI tinggi mungkin memerlukan desain pondasi khusus seperti pondasi dalam atau pondasi yang dapat menahan pergerakan tanah akibat ekspansi dan kontraksi. Yang kedua, stabilitas lereng dan konstruksi jalan. Informasi tentang potensi penyusutan atau pengembangan tanah berguna untuk desain lereng dan kekerasan jalan. Misalnya, tanah dengan plastisitas tinggi lebih rentan terhadap longsoran dan mungkin memerlukan stabilisasi atau kekuatan tambahan. Yang ketiga, perbaikan tanah untuk proyek teknik sipil. Berdasarkan hasil uji dan klasifikasi, tanah memiliki potensi pengembangan atau penyusutan tinggi memerlukan perbaikan tambahan. Misalnya, stabilisasi dengan bahan tambahan seperti kapur atau semen dapat dilakukan untuk mengurangi plastisitas dan meningkatkan stabilitas tanah. Yang keempat, pengelolaan drainase dan permeabilitas tanah. Struktur tanah berpengaruh pada permeabilitasnya. Tanah dengan struktur butiran tunggal memiliki permeabilitas tinggi dan cocok untuk area drainase, sedangkan tanah kohesif dengan struktur fluktuasi mungkin memerlukan sistem drainase tambahan untuk menghindari peningkatan air dan pori. Selanjutnya yaitu chapter 6, pemadatan tanah. Tujuan yang pertama menentukan kadar air optimum, yaitu kadar air di mana tanah dapat mencapai kepadatan maksimal. Yang kedua, menemukan berat satuan kering maksimum atau kepadatan tertinggi yang bisa dicapai oleh tanah pada keadaan air optimum. Yang ketiga, mengoptimalkan daya dukung dan ketahanan terhadap deformasi pada lapisan tanah dasar, mengurangi resiko kerusakan akibat penurunan tanah yang berlebihan. Cara atau metode yang pertama yaitu Protor standar, yaitu menggunakan energi pemadatan standar dengan beban cetakan 2,5 kg dan tinggi jatuh 305 mm. Sampel tanah dipadatkan dalam cetakan 3 lapis dengan jumlah pukulan tertentu per lapis.
Yang kedua, pengukuran kadar air dan kepadatan kering. Sampel ini diuji pada kadar air bervariasi, lalu dikeringkan untuk menghitung kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum melalui grafik. Selanjutnya yaitu hasil. Di sini ada 3. Yang pertama, kadar air optimum, di mana kadar air ini mencapai kepadatan maksimum. Berbeda untuk tiap jenis tanah. Misalnya lempung membutuhkan kadar air lebih tinggi dibanding pasir. Yang kedua, kepadatan kering maksimum, yaitu tingkat kepadatan kering tertinggi yang dicapai tanah pada kadar air optimum, memberikan daya dukung dan stabilitas maksimal. Yang ketiga, kurva pemadatan tanah, menunjukkan hubungan antara kadar air dan kepadatan kering dengan bentuk parabola dan puncak yang mewakili OMC dan MDD. Manfaat teoritis atau ilmu. Yang pertama, pemahaman prinsip pemadatan, yaitu pengetahuan tentang pengaruh kadar air dan kepadatan tanah membantu merancang metode konstruksi yang lebih baik. Yang kedua, standar perencanaan konstruksi, memberikan parameter desain penting untuk analisis stabilitas dan daya dukung pada proyek infrastruktur, mendukung penelitian lebih lanjut dalam geoteknik dan material tanah. Yang ketiga, peningkatan teori dan praktik pemadatan, yaitu mengidentifikasi jenis tanah dan responnya terhadap pemadatan memungkinkan insinyur memiliki metode yang efektif sesuai kondisi tanah. Manfaat praktis atau lapangan. Yang pertama, yaitu mengurangi risiko kegagalan struktur. Tanah yang dipadatkan dengan baik memastikan pondasi lebih stabil, mencegah kerusakan seperti retakan atau deformasi. Yang kedua, kualitas proyek yang lebih baik, yaitu infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, dan pondasi bangunan menjadi lebih tahan lama dan mampu menahan tekanan lingkungan seperti banjir atau gempa. Yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu, yaitu dengan menentukan kadar air optimum dan alat pemadatan yang sesuai, pekerjaan lapangan menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Pesan yang terakhir yaitu chapter 12, kuat geser tanah. Tujuan untuk uji geser langsung, yang pertama yaitu menentukan parameter kekuatan geser tanah, yaitu kohesi dan sudut geser dalam. Yang kedua, menganalisis perilaku geser tanah pada tegangan normal tertentu hingga kegagalan. Sedangkan pada uji geser triaksial, yang pertama menentukan parameter kekuatan geser tanah dengan akurasi tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh kondisi drainase dan tegangan efektif pada tanah. Cara atau metode pada uji geser langsung mengikuti prosedur ASTM D3080 dan sampel tanah diberikan tekanan normal dan digeser secara horizontal hingga kegagalan, kemudian dicatat dengan geser maksimumnya untuk berbagai tegangan normal. Sedangkan pada uji geser triaksial, yaitu mengikuti standar ASTM D2850, ASTM D4767, dan ASTM D7181. Serta sampel tanah diberikan tekanan kofinan dan juga tekanan aksial hingga kegagalan, dan mengukur tegangan efektif, tegangan air pori, dan kekuatan geser dalam kondisi drained dan undrained. Hasil pada uji geser langsung, yang pertama yaitu nilai kohesi dan sudut geser dalam. Yang kedua, grafik tegangan geser terhadap tegangan normal untuk menentukan garis kegagalan morm kolom. Lingkaran morm pada kegagalan menggambarkan hubungan tegangan normal dan geser pada titik kegagalan. Sedangkan pada uji geser triaksial, yang pertama nilai kohesi dan sudut geser dalam untuk tanah. Yang kedua, tegangan efektif dan tegangan air pori untuk memahami respon tanah dalam kondisi drainase tertentu. Dan yang ketiga, grafik tegangan deviatorik terhadap strain aksial untuk menilai kekuatan geser maksimum.
Selanjutnya yaitu manfaat teoritis atau ilmu. Pada uji geser langsung, yang pertama yaitu pemahaman dasar tentang perilaku geser tanah, penting dalam desain stabilitas lereng, pondasi, dan struktur penahan tanah. Yang kedua, menggunakan kriteria Mohr-Coulomb untuk menganalisis tegangan geser maksimum yang diakui secara luas dalam analisis geoteknik. Sedangkan pada uji geser triaksial, yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang kekuatan geser tanah, terutama dalam kondisi drainase yang bervariasi. Yang kedua, menyediakan data tegangan efektif dan tegangan air pori yang penting untuk stabilitas jangka panjang di area dengan tanah jenuh. Dan yang terakhir, manfaat praktis atau lapangan. Pada uji geser langsung, yang pertama, data stabilitas lereng dan pencegahan longsor penting untuk proyek di bawah rawan bencana. Yang kedua, menentukan desain pondasi yang stabil dan ekonomis sesuai daya dukung tanah. Yang ketiga, mendukung desain struktur penahan tanah untuk menahan tekanan lateral. Sedangkan uji geser triaksial yang pertama, desain pondasi yang aman dan ekonomis dalam kondisi drainase yang bervariasi. Yang kedua, mendukung stabilitas struktur di area gempa dengan data kekuatan dinamis. Dan yang ketiga adalah penerapan pada desain lereng dan dinding penahan di lapangan yang memerlukan analisis drainase tanah. Sekian penjelasan dari saya terkait materi chapter 2 hingga 4 dan chapter 12. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.